Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah data kita kali ini. Pasti rasanya lumayan deg-degan ya, lihat portofolio isinya merah semua. Wajar kok kalau kita panik, tapi tenang, khusus hari ini kita taruh dulu emosi itu jauh-jauh. Kita bakal ngelakuin semacam autopsi finansial buat ngelihat kondisi pasar saham kita sekarang. Nggak ada hype, nggak ada panik-panikan, cuma data murni dan analisis yang logis buat cari tahu sebenarnya ada apa sih di balik layar. Sekarang coba bayangin skenario ini. Uang yang udah kalian kumpulin susah payah, tiba-tiba nyusut sepertiga, cuma dalam waktu 4 bulan. Gila kan? Dan ini bukan karena kalian kena tipu investasi bodong, atau perusahaannya tiba-tiba bangkrut. Bukan, ini tuh realitas pahit yang lagi dihadapi banyak banget investor retail saat ini. Pasar saham kita tuh lagi jatuh. Jatuhnya dalam dan cepet banget. Makanya nggak heran kalau banyak yang freeze, bingung harus ngapain sekarang. Yap, 33%. Itu persentase penurunannya dari titik puncak. Memang sih, kalau kita ingat penutupan hari Jumat tanggal 22 Mei kemarin, pasar sempat mantul naik sedikit, sekitar 1%. Lumayan lah ya buat kasih napas lega sedikit, tapi tunggu dulu. Kalau kita zoom out dan lihat gambaran besarnya, kenaikan 1% ini tuh ibarat setetes air di gurun pasir. Kecil banget, nyaris nggak kelihatan dibandingin sama jurang penurunan yang udah terjadi sebelumnya. Biar lebih kebayang, kita rewind sebentar ya. Di Januari 2026, IHSG kita tuh masih anteng di puncaknya, di level 9.120. Nah, perhatiin deh apa yang terjadi antara tanggal 8 sampai 21 Mei 2026. Cuma dalam 8 hari perdagangan, indeks kita langsung terjun bebas 15%, sampai akhirnya ditutup di 6.162 pada 22 Mei. Jujur aja, kecepatan drop kayak gini tuh nggak normal. Makanya kita harus ekstra hati-hati. Jangan buru-buru mikir kalau kenaikan 1% di hari Jumat itu berarti kita udah nyentuh dasar. Bisa jadi, itu cuma sekedar ambil napas sebentar sebelum lanjut turun lagi. Oke, masuk ke bagian pertama. Mendiagnosis penurunan. Ibarat dokter yang lagi meriksa pasien, kita bakal bedah 4 faktor penekan domestik yang sekarang ini lagi bikin IHSG kita sesak napas. Faktor pertama, dan ini beneran red flag banget ya, IHSG kita tuh nyungsep sendirian. Bayangin, pas bursa saham negara tetangga dan pasar global lagi asik pada naik, pasar kita malah keok. Ini bukti nyata kalau kita tuh nggak lagi ngadepin krisis global atau efek perang dari luar sana. Nggak, ini murni masalah di kandang kita sendiri. Dan jujur aja, masalah internal kayak gini biasanya lebih ribet beresinnya. Soalnya butuh perombakan kebijakan struktural dari dalam. Lanjut ke faktor kedua. Kalian pernah dengar yang namanya MSCI atau FTSE Russell nggak? Singkatnya, mereka ini semacam acuan buat ribuan fund manager raksasa di seluruh dunia. Nah, masalahnya waktu mereka mutusin buat ngurangin porsi saham Indonesia di indeks mereka, dana-dana asing ini otomatis harus ikutan buang barang. Ini yang kita sebut forced selling alias jual paksa. Mereka jualan bukan karena perusahaan kita tiba-tiba kinerjanya jelek loh, bukan. Mereka cuma ngikutin algoritma komputer indeks mereka aja. Efeknya, uang pada kabur gede-gedean dan nggak pandang bulu. Terus, masuk ke faktor ketiga. Lihat angka ini, 17.667. Bikin mules kan? Ini posisi nilai tukar rupiah kita yang lagi loyo banget terhadap dolar AS per tanggal 21 Mei. Rupiah yang lemah ini tuh ibarat pukulan kali combo. Pertama, bikin harga barang impor meroket. Terus ujung-ujungnya ngedorong inflasi. Kedua, ini tuh kayak ngikat tangannya Bank Indonesia. Mereka jadi serba salah, susah banget kalau mau mangkas suku bunga. Padahal kalau suku bunga terus tinggi, ya orang pasti mending naruh uangnya di deposito yang aman-aman aja. Ngapain ambil risiko masuk ke pasar saham yang lagi gonjang-ganjing? Nah, faktor keempat ini detail teknikal yang super penting. Coba deh perhatiin bank-bank besar kita. BCA, BRI, Mandiri, BNI. Mereka ini kan tulang punggungnya IHSG. Lucunya, pas hari Jumat indeks dibilang naik 1% itu, saham bank-bank raksasa ini malah masih merah, masih turun. Jadi kesimpulannya apa? Kenaikan indeks kemarin itu agak-agak ilusi. Cuma ditarik sama saham-saham lapis kedua atau ketiga. Selama sektor perbankan utama kita yang ibaratnya urat nadi ekonomi ini masih lesu, ya fundamental pasar kita sebenarnya belum beneran sembuh. Masuk ke bagian selanjutnya, prognosis masa depan. Dari hasil diagnosis tadi, kita bisa bikin 3 skenario soal nasib IHSG ke depannya. Kita bedah skenarionya satu-satu ya. Skenario pertama, yang pastinya paling kita harapin, pemulihan ke level 6.400 sampai 6.600. Tapi syaratnya lumayan berat. Rupiah wajib anteng, dan Bank Indonesia harus mulai nurunin suku bunga. Kalau nggak tembus, kita masuk skenario kedua, sideways. Indeks bakal jalan di tempat aja di area 6.000 sampai 6.300. Ini tuh fase paling ngebosenin. Semua orang cuma wait and see, duduk manis di pinggir lapangan, sambil nunggu kepastian kebijakan sama kondisi ekonomi global arahnya mau kemana.
Tapi sebagai investor, kita juga harus siap sama skenario ketiga, yang paling pahit. Pernah dengar istilah dead cat bounce? Ya harfiahnya emang pantulan kucing mati. Kedengarannya ngeri ya, tapi ini istilah pasar buat ngegambarin ilusi. Harga kayaknya naik sebentar di tengah tren turun yang panjang, abis itu terjun lebih dalam lagi. Kalau misal hasil rebalancing MSCI ternyata jelek dan asing masih terus-terusan buang barang, kenaikan 1% kemarin itu bisa jadi cuma jebakan dead cat bounce. Target turunnya bisa sampai ke level 5.800. Terus, kita harus gimana dong? Tenang, di bagian resep keputusan ini kita punya panduan logis yang wajib kalian pakai sebelum buru-buru mencet tombol beli atau jual. Ada 4 checklist yang harus kalian pegang. Pertama, cek dulu. Rupiah ini beneran udah stabil secara alami atau cuma gara-gara ditahan sementara sama intervensi BI? Kedua, tahan diri. Tunggu sampai keputusan resmi dari FTSI dan MSCI keluar, biar kita tahu pasti arus uang ini mau kemana. Ketiga, jangan main tebak-tebakan. Cek datanya langsung. Asing udah mulai masuk dan borong saham lagi belum? Dan keempat yang gak kalah penting, pastiin mesin utamanya yang jalan. Maksudnya, kalau pasar naik, sektor perbankan besar kita harus jadi motor penggeraknya. Intinya gini, aku mau tekanin satu prinsip. Pembalikan arah pasar yang menelan alias true reversal itu nggak terjadi gitu aja. Butuh volume transaksi yang masif, dana asing yang masuk konsisten, dan pastinya partisipasi dari sektor-sektor raksasa tadi. Masalahnya, kenaikan 1% di hari Jumat kemarin itu nggak punya elemen-elemen ini, sama sekali. Jadi ini semacam reminder keras buat kita semua, selalu pakai data. Jangan cuma modal optimis doang. Dan ini bawa kita ke satu realita yang memang dingin, tapi bener banget. Pasar itu nggak peduli sama perasaan kita. Sebanyak apapun kita berdoa supaya portofolio balik hijau, pasar cuma ngerti satu bahasa. Arus uang, angka fundamental, sama kebijakan moneter. Udah, itu aja. Jadi nggak ada gunanya panik, dan nggak ada tempat juga buat angan-angan kosong kalau kita lagi ngurusin uang hasil keringat kita sendiri. Nah, sebelum kita udahan, aku mau kasih satu pertanyaan buat direnungin. Besok-besok, pas kalian buka aplikasi dan lihat layarnya merah atau hijau, apakah kalian udah ngebaca data itu pakai kepala dingin dan framework yang barusan kita bahas? Atau sebenarnya kalian cuma duduk, ngerasa cemas, dan ngarap ada keajaiban pasar mantul lagi? Keputusannya ada di tangan kalian sendiri. Terakhir banget nih, selalu ingat ya, semua yang kita bahas di sesi ini tujuannya murni buat edukasi. Ini bukan ajakan, saran, atau rekomendasi buat beli atau jual saham apapun. Pasar saham itu penuh resiko, dan semua keputusan investasi balik lagi jadi tanggung jawab pribadi kalian. Pokoknya, do your own research. Tetap bijak kelola uang, sampai jumpa di sesi bedah data berikutnya, dan tetap semangat!